Halo para gabut setiawan dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Entah itu sehat badannya ataupun isi dompetnya. Kembali lagi bersama saya Mimin Step. Pada kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Sweet Gear yang dirilis pada tahun 2001. Oke, tanpa banyak ngawos di awal, mari kita gaskeun aja ke alur ceritanya. Kisah diawali oleh seorang pria yang bernama Ray. Saat itu ia dikejar oleh FBI beserta polisi. Entah apa sebabnya, ia harus dikejar sejauh itu. Namun secara tiba-tiba ia memutuskan untuk lompat ke suatu sungai. Kemudian scene pun berpindah ke beberapa tahun kemudian sebelum kejadian itu terjadi. Terlihat Ray beserta istri dan anaknya yang bernama Rachel sedang melakukan suatu hiking. Kebersamaan itu membuat mereka sangat bahagia. Namun, kebahagiaan itu tak berselang lama dikarenakan kanker yang dialami sang istri harus kambuh. Untungnya Ray mendapatkan kabar dari Kang Dokter bahwa ada obat baru yang sangat ampuh untuk penyakit kanker yang dialami istrinya. Sontak kabar itu membuat Ray sangat lega. Namun, beberapa hari berselang, Kang Dokter memberitahu bahwa obat kanker itu gagal diedarkan. Sontak, hal itu membuat Ray sangat kesal. Kemudian, ia melihat berita di televisi dan ternyata sebuah perusahaan obat yang bernama Bioprem telah menunda serta memonopoli obat kanker itu. Hal tersebut membuat Ray sangat murka. Bahkan ia nekat menelepon pemilik perusahaan itu yang bernama Simon. Saat perbincangan berlangsung, Ray pun meluapkan semua amarahnya sembari memberikan ancaman kepada Simon. My wife is dying in a hospital because you pulled Sparrow off the market. I will hunt you down and kill you with my bare hands. Secara bersamaan, sang istri pun harus meninggal. Enam bulan kemudian, Ray mendapat telepon dari seorang jurnalis yang mempunyai bukti tentang kejahatan Bioprem atas kasus obat kanker itu. Tanpa berlama-lama, ia pun langsung bergegas untuk bertemu dengan jurnalis tersebut di sebuah stasiun. Tanpa dia sadari, dirinya sedang diikuti oleh sang anak. Sesampainya di sana, Ray pun langsung menanyakan soal perusahaan tersebut kepada sang jurnalis. Akan tetapi, secara tiba-tiba, jurnalis tersebut harus diserang oleh seorang pria misterius. Bahkan, Ray pun tak luput menjadi sasaran pria tersebut. Sang anak yang mencoba membantu harus dengan mudah dilempar oleh pria itu. Hal tersebut membuat Ray lengah. Akhirnya ia pun harus tertusuk beberapa kali, kemudian terjatuh sampai pingsan. Dua tahun kemudian, terlihat Ray mengumpulkan bukti mengenai perusahaan Bioprem. Pada suatu hari, Ray pergi ke suatu acara yang diadakan oleh Simon. Di acara tersebut, ia menyamar menjadi seorang pelayan. Kemudian melakukan suatu rencana gila dengan cara menumpahkan air minum ke baju Simon. Hal itu membuat Simon harus pergi ke toilet. Dan dari sinilah Ray memulai aksinya. I agree to participate in this bullshit. What the fuck? Dan terkuaklah fakta bahwa penyebab pengedaran obat itu gagal dikarenakan Simon telah menerima sogokan dari seorang pengusaha yang berasal dari India yang bernama Vinod Shah. It must have been Vinod Shah. Okay? Kemudian secara tiba-tiba Ray harus diserang kembali oleh anak buah Simon. Untungnya ia mampu mengatasi hal tersebut.
Walau pada akhirnya Simon dan salah satu anak buahnya harus mati di tangan Ray. Setelah kejadian itu, ia bergegas untuk kabur bersama anaknya. Di sisi lain, polisi pun berdatangan ke tempat kejadian, lalu mendapat keterangan dari salah satu anak buah Simon yang selamat. Yang mana sebelum terjadinya pembunuhan, anak buah Simon mendengar sebuah percakapan bahwa pembunuh pernah memperingati Simon. Atas keterangan tersebut, polisi pun menetapkan Ray sebagai tersangka karena dulu ia pernah mengancam sekaligus memperingati Simon di suatu acara televisi lewat telepon. Anehnya, terdapat 2 orang misterius yang juga mencari keberadaan Ray. Kembali ke Ray, di tengah-tengah peralihannya, ia memutuskan untuk singgah di sebuah hotel. Namun, secara tidak terduga, 2 orang misterius itu datang ke sana. Ray yang berusaha kabur harus ketahuan, yang pada akhirnya ia harus melawan mereka. Setelah berhasil menghabisi kedua orang misterius itu, Ray bersama anaknya bergegas untuk kabur ke dalam hutan. Di sana, ia berencana akan menjebak Pinocchio, pria asal India yang telah menyogok Simon. Dirasa persiapannya sudah matang, Ray memutuskan untuk pergi ke rumah Pinocchio untuk mengintai keberadaannya. Dan di saat Pinocchio keluar, ia melakukan aksinya. What is this? Namun, secara tiba-tiba datanglah pria misterius yang langsung mengacaukan rencana Ray. Ia yang panik lantas bergegas kabur dari tempat itu. Kemudian di tengah-tengah perjalanan ia melihat mobil tadi yang ingin membunuhnya. Dikarenakan rasa penasaran tinggi yang dimiliki oleh Ray, lantas ia pun berhenti di sana agar ia dapat mengetahui siapa orang yang berniat membunuhnya. Dan ternyata orang itu adalah orang yang dulu pernah menusuk Ray saat di kereta. Terjadilah percakapan di antara mereka yang pada intinya ia bertugas untuk melindungi bosnya yang bernama Diana Morgan. Diana Morgan. Sontak hal itu membuat Ray sangat terkejut dikarenakan ia tak menyangka bahwa Diana yang dulu pernah membelanya di TV sekarang malah memburunya. Tanpa berlama-lama, Ray pun langsung bergegas menuju ke kota untuk bertemu dengan Diana. Sialnya, di tengah-tengah perjalanan, mobil yang ia gunakan harus terlacak, yang membuat dirinya harus dikejar oleh polisi dan FBI. Situasi pun makin sulit di saat Ray harus terjebak kemacetan. Dikarenakan tidak ada lagi pilihan lain, ia memutuskan untuk beralih ke suatu stadion. Saat itu ia pun mulai terkepung. Namun datanglah seorang FBI yang secara ujug-ujug memanggil namanya dengan sebutan Rachel, bukan Ray. Dan faktanya sosok Ray selama ini adalah Rachel, yang mana Ray yang asli telah mati saat ditusuk di kereta 2 tahun silam. Dari kejadian tersebut, Rachel pun seperti memiliki kepribadian ganda atau semacam halusinasi bahwa dirinya adalah Ray dan sewaktu-waktu bisa kembali menjadi Rachel. Dikarenakan tidak ada lagi pilihan lain, ia memutuskan untuk lompat ke suatu sungai. Kemudian di saat Rachel tersadar, ia yang masih kekeh pada tujuan awalnya, yaitu untuk mencari keberadaan Diana, bergegas pergi saat itu juga. Sesampainya di kediaman Diana, ia harus kembali bertemu dengan orang yang telah membunuh ayahnya. Dan dari sinilah terjadilah perkelahian antara Rachel dan orang itu.
Di saat Rachel hampir kalah, dia yang ingat akan hutang kos-kosan yang udah nunggak 2 bulan, spontan dapat mengembalikan keadaan yang pada akhirnya orang itu pun harus mati di tangan Rachel. Kemudian ia bergegas ke ruangan Diana dan saat itu juga ia langsung menodongkan pisau tepat di lehernya. Dari sini terkuak lagi fakta bahwa Diana juga terlibat dalam kasus obat tersebut. Bahkan ia menjadi dalang pembunuhan dari sang ayah dan jurnalis. Bahkan ia rela menerima suap dari Simon demi kepentingan kampanyenya. Was it worth it? Tapi anehnya, di saat ia telah mendapatkan jawaban dari Diana, Rachel pergi begitu saja. Dan ternyata ia memiliki rencana lain yang dimana selama perbincangan itu berlangsung, Rachel telah merekamnya. Kemudian rekaman tersebut ia berikan ke seorang FBI. Di akhir cerita, Diana pun ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap dan pembunuhan. Sedangkan Rachel sedang berada di suatu pesawat untuk pergi ke suatu tempat dan cerita pun tamat.